Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fadel Abdul Fatah dengan NPM 22150611019 dari kelompok 2C. Sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ke-5 teknik digital yang berjudul pengkodean. Oke, pertama pada pengkodean itu terdapat istilah yaitu encoder dan decoder. Di mana encoder merupakan rangkaian digital yang merubah input bilangan biner menjadi input output bilangan desimal. Sebaliknya, decoder merupakan rangkaian digital yang merubah input biner merubah menjadi output desimal. Bisa dilihat di sini rangkaian encoder dan decoder, di mana rangkaian encoder di sini ada 8 input, sehingga di sini ada 8 kombinasi bilangan desimal. Jadi bilangan outputnya menjadi bilangan biner. Jadi terdapat 3 output. Lalu di sini decoder hanya terdapat 3 input, yang dimana inputnya merupakan bilangan biner dan outputnya terdapat 8. Mana output ini akan diubah menjadi bilangan desimal. Nah, pada rangkaian encoder ini biasanya menggunakan driver IC 74LS147 dan decoder ini terdapat ada 2 IC yang biasanya digunakan, tergantung tipenya. Nah, di sini decoder. Nah, di decoder ini terdapat 2 jenis, yang dimana decoder yang pertama adalah decoder common anoda dan decoder common katoda. Nah, decoder common anoda ini merupakan decoder yang dihubungkan ke sumbu positif atau VCC, sehingga jika inputnya low, itu segmen dari 7 segmen ini akan menyala karena terdapat positif, sehingga membutuhkan sinyal negatif dari inputnya. Sehingga jika input terdapat low, maka salah satu segmen dari 7 segmen ini akan menyala. Kebalikannya, common katoda itu merupakan uh, rangkaian decoder yang dimana dihubungkan ke ground atau negatif. Nah, karena negatif, maka membutuhkan sinyal input positif. Sehingga jika inputnya positif, menghasilkan segmen salah satu segmen itu akan menyala. Misalkan input C itu high atau 1, maka segmen C pada 7 segmen akan menyala. Nah, lalu yang selanjutnya adalah keuntungan dan decoder anoda dan katoda. Untuk eh, keuntungan common anoda bisa fleksibel dalam sumber daya karena membutuhkan daya yang rendah. Lalu yang kedua adalah dapat bekerja dengan tegangan rendah. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Lalu keuntungan dari common katoda merupakan dapat bekerja dengan tegangan tinggi, sehingga semakin kompleks pada rangkaian ini bisa menggunakan common katoda. Lalu yang kedua, mudah dikontrol. Lalu yang ketiga adalah stabilitas tegangan yang baik. Lalu karena ada keuntungan, begitu juga ada kerugian dari anoda dan katoda. Di mana kerugian dari common anoda merupakan tidak cocok dengan tegangan yang tinggi, karena hanya digunakan biasanya untuk tegangan-tegangan yang rendah seperti itu. Lalu dua, batasan dalam fleksibilitas. Pada common anoda ini memiliki batasan fleksibilitasnya sendiri. Yang ketiga adalah rangkaian harus sinkron. Nah, karena common anoda ini harus sinkron, maka dibutuhkan tegangan yang juga sinkron. Sehingga jika rangkaiannya tidak sinkron, itu fungsionalitas dari common anodanya itu akan terganggu atau rusak. Lalu kerugian dari decoder common katoda. Yang pertama adalah konsumsi daya yang tinggi. Karena membutuhkan karena bisa memakai tegangan yang tinggi, maka mengonsumsi daya yang tinggi juga. Dan yang kedua, sangat rentan kerusakan. Karena konsumsi daya yang tinggi ini juga dapat menyebabkan kerusakannya sendiri.
Lalu yang ketiga itu membutuhkan rangkaian tambahan untuk mencegah kerusakan. Hal ini akan menyebabkan penambahan biaya dalam penanganan atau pemeliharaan dari rangkaian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi encoder dan decoder. Yang pertama, encoder. Pada encoder sini biasanya digunakan untuk kompresor. Lalu yang kedua adalah sistem keamanan. Nah, pada sistem keamanan ini encoder ini biasanya merubah dari data yang mungkin bisa main readable atau bisa dilihat dengan bahasa manusia, itu bisa dikonversikan atau dienkripsikan ke bahasa yang mungkin ke bahasa biner. Jadi mungkin data keamanannya dapat dilakukan dengan sistem encoder ini. Lalu keyboard juga. Nah, pada input keyboard ini, keyboard ketika kita memasukkan input pada keyboard itu akan dimasukkan ke komputer dan merubah ke bilangan biner 01 dan akan diproses oleh komputer dan dikeluarkan pula oleh komputer lewat decoder. Lalu contoh aplikasi decoder itu ada dekompresor. Karena setelah dikompres itu untuk mengembalikan data ke sebelumnya itu memerlukan aplikasi decoder ini yaitu dekompresor. Lalu jam digital. Jam digital ini merupakan jam yang mengeluarkan outputnya berupa angka-angka digital seperti 1, 2, 3, 4, 5 yang dalam bentuk desimal. Lalu yang ketiga ada sinyal kontrol CPU. Nah, tadi kan keyboard itu mendapatkan memasukkan input dan akan diproses ke CPU yang akan dikeluarkan oleh CPU itu ke monitor layar sehingga terdapat bilangan tulisan-tulisan desimal, tulisan-tulisan desimal dan lain-lain. Di mana kontrol CPU ini akan memproses bilangan-bilangan biner. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengantar pengkodean. Selanjutnya saya akan membahas penjelasan mengenai rangkaian-rangkaian dan praktik rangkaian encoder dan decoder pada aplikasi Proteus. Baik, di sini saya sudah berada di aplikasi Proteusnya, di mana di sini merupakan rangkaian encoder. Sini ini langsung di run saja. Nah, di sini pada rangkaian encoder ini yang pada input 9 input ini merupakan input dari bilangan desimal dan 4 output ini merupakan hasil output yang berupa bilangan biner. Nah, di sini misalkan saya ingin menginputkan 3, sini 3, itu akan keluar bilangan biner dari desimal 3, yaitu 0011. Nah, jika saya ingin menginputkan bilangan desimal 8, itu akan mengeluarkan output 1000. Di sini terdapat pada encoder itu terdapat decimal priority. Di mana di sini memprioritaskan bilangan desimal yang besar. Sehingga di sini misalkan saya ubah, di sini kan inputnya input normal. Misalkan saya ingin menginputkan bilangan 2 misalkan jadi 0010 dan saya ingin menginputkan lagi bila misalkan 5 itu menjadi 0101 sehingga dia akan merubah outputnya itu ke input yang lebih besar. Dan 5 lebih besar dari 2 sehingga encoder itu membaca yang 5-nya sehingga mengeluarkan 0101. Nah, misalkan saya ingin menginputkan 9 misalkan 1001. Nah, jika saya ingin menginputkan 3 itu yang keluar ke output tetap 1001 karena 3 tidak lebih dari 9 sehingga 9 input dari 9 ini yang akan dikeluarkan ke output. Jadi 1001 tetap. Nah, baik itu saja untuk penjelasan mengenai rangkaian encoder. Baik, rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian decoder, di mana rangkaian decoder di sini merupakan rangkaian decoder common anoda.
Nah, di sini pada rangkaian decoder common anoda terdapat 4 input, 7 output, dan 7 resistor, dan satu rangkaian 7 segment common anoda. Nah, di sini pada 4 input ini akan menginputkan bilangan desimal 4 bit. Nah, pada output 7 ini akan cuma memberikan penanda apakah itu sinyal outputnya high atau sinyal outputnya low. Nah, di sini pada 7 segment itu diberi sinyal positif atau sinyal VCC, sehingga untuk menampilkan atau menghidupkan segmennya itu membutuhkan sinyal negatif atau sinyal low. Misalnya di sini dilanjutkan. Nah, di sini pada input 0 atau 000 itu dia menghidupkan segmen A, B, C, D, E, F. Di mana karena 7 segmen anoda itu diberi sinyal positif. Sehingga untuk menghidupkan segmennya itu membutuhkan sinyal output negatif atau low. Sehingga jika low itu akan menghidupkan segmennya. Pada misalkan A itu menghidupkan segmen A, B menghidupkan segmen C, dan seterusnya. Nah, misalkan saya menghidupkan satu, dia menghidupkan segmen B dan C. Nah, pada segmen B, output B, C-nya itu low. Lalu yang dua, dia menghidupkan segmen A, B, D, E, G. Di sini A, B, D, E, G. Begitu. Tiga juga sama, A, B, C, D, G. Lalu yang empat, itu menghidupkan segmen B, C, F, G. Lalu yang kelima itu sama juga A, C, D, F, G. Ya, cara kerjanya sama seperti itu. Nah, untuk salah satu bilangan atau dua dari bilangan desimal ini terdapat 6 dan 9. Nah, pada 6 itu dia menghidupkan segmen C, D, E, F, G. Nah, ini mana? Ini mungkin tampilannya sedikit gak enak buat dibaca gitu. Karena pada 6 itu segmen A-nya tidak hidup. Karena menggunakan IC-nya 7447. Mungkin ini kekurangan dari IC 7447, tidak mampu menampilkan angka 6 yang sempurna. Karena segmen A pada 6 itu tidak menyala. Sehingga A ini tetap dikeluarkan outputnya high. Begitu juga dengan output 9. 9 juga sama, dia tidak menampilkan segmen D. Sehingga segmen D itu mengeluarkan outputnya high. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ya kembali itu menggunakan IC-nya IC 7447. Untuk mengatasinya nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini pada input ini terdapat input active low yang dimana inputnya di sini ada tiga, yaitu BI, RBO, RBI, dan LT. Di mana input ini merupakan input kontrol. Yang misalkan saya beri sinyal logic state di sini, sinyal logic state, sinyal input. Misalkan saya run. Nah, pada eh, input, misalkan BIRBO. BIRBO ini merupakan input kontrol yang dimana ketika dia diberi sinyal low, dia akan mematikan seluruh segmennya. Walaupun sudah diberi inputnya. Di sini kan inputnya tetap 1001 yang dimana itu akan menampilkan 9, itu tidak akan menyala. Karena pada BIRBO ini akan mengontrol seluruh 7 segmen untuk menjadi mati. Nah, untuk menghidupkannya itu perlu diberi ini, sini. Itu akan menyala semua. Nah, untuk mematikannya juga di sini. Nah, pada RBI juga di sini fungsinya mungkin tidak secara signifikan bisa tertampil. Namun pada RBI ini misalkan ini saya hapus dulu. RBO-nya saya hapus. Nah,
Nah, pada di sini misalkan di sininya menyala RBI, ini akan mengambil sinyalnya atau menampilkan sinyalnya secara berurutan dari segmen pertama hingga akhir. Jadi misalkan angka 9 di sini. Wait, ini dihapus dulu. Nah, pada di sini kan RBI jika kita nyalakan itu akan mengeluarkan outputnya itu secara berurutan. Jadi di sini A, B, C, F, G. Nah, untuk LT atau lamtes itu akan jika diaktifkan itu akan menghidupkan seluruh segmennya. Walaupun jika diberi inputnya 3 misalkan, sehingga dia akan menghidupkan seluruhnya walaupun sudah diberi input. Baik, itu saja untuk mengenai materi 7 segment common anoda. Rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian decoder common katoda. Yang mana pada rangkaian decoder common katoda ini memiliki cara kerja yang sama seperti decoder common anoda. Namun pada decoder common katoda itu diberi driver IC-nya 7448 dan 7 segmentnya diberi 7 segment katoda. Ini di run misalkan. Nah, di sini pada 7 segment decoder common katoda dia diberi sinyal low atau sinyal ground sehingga membutuhkan output sinyal high untuk menghidupkan segmennya. Nah, di sini high pada input 0000 itu dia output saat pada segmen A, B, C, D, E, F itu dia high sehingga menghidupkan segmen A, B, C, D, E, F itu akan menyala pada segmennya. Jangan diberi input 0001 dia menghidupkan segmen B, C yang high di sini. Namun sama seperti segmen common anoda pada IC driver 7448 juga memiliki kekurangan yaitu jalan sini. Nah, pada angka 6 dia tidak dapat juga menampilkan segmen A-nya. Sehingga yang hidup adalah C, D, E, F, G. Sama seperti 7447 juga tidak dapat menghidupkan segmen D. Sehingga yang hidup adalah A, B, C, F, G. Di sini misalkan angka 8 juga di sini semua segmennya hidup. Di sini juga pada IC driver 7448 juga terdapat fungsi kontrol yaitu BI, RBO, RBI, dan LT. Misalkan saya ingin menginputkan angka 4 yang hidup adalah BC, FG, lalu 5 itu yang hidup A, C, D, FG, lalu yang 6 ini beda di sini segmen A-nya tidak hidup. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai decoder common katoda. Baik, selanjutnya di sini cuma sebagai tambahan saja. Pada decoder common anoda dan common katoda itu tadi kan ada sedikit kurang sempurna menampilkan output 6 dan output 9-nya. Itu karena kekurangan pada IC 7447 dan IC 7448 yang tidak mampu menampilkan segmen A pada output 6 dan tidak mampu menampilkan atau menghidupkan segmen D pada output 9. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa mengganti segmen driver IC-nya itu menjadi 74247. Ini akan menyempurnakan kekurangan dari IC 7447 dan 7448. Ini IC ini bisa secara universal, bisa digunakan untuk common anoda dan digunakan untuk common katoda. Ini langsung di run saja.
Nah, pada output 0000 sama seperti eh, common anoda, itu dia membutuhkan sinyal low untuk menghidupkan segmennya. Nah, di sini 0000 ini tidak aktif. Nah, misalkan saya menginputkan 1 di sini sama saja. Nah, di sini saya akan menampilkan kekurangan dari 447-nya. Nah, di sini pada IC driver 74247 dia menampilkan angka 6 secara sempurna. Sehingga di sini segmen yang hidup adalah A, C, D, E, F, G. Sehingga menampilkan angka 6. Dan jika saya ingin menampilkan angka 9 juga sama. Dia menampilkannya secara sempurna. Itu yang hidup adalah A, B, C, D, F, G. Nah, untuk 8 dia menampilkan sama juga seluruh segmen hidup. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Ini cara kerjanya juga sama seperti bisa juga untuk common katoda membutuhkan sinyal high untuk menghidupkan segmennya. Ini kita kejaran lagi. Nah, 6-nya sempurna dan 9-nya juga menyala secara sempurna. Baik, itu saja untuk mengenai penjelasan penyempurnaan rangkaian decoder common anoda dan decoder common katoda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi praktikum teknik digital pengkodean. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.